Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 24 Februari 2024. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami, yang boleh terus-menerus memimpin kami, menuntun kami untuk kami semakin peka akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 merupakan perkataan dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Siapa Yusuf? Kita tahu bahwa dia adalah seorang anak dari anak Yakub, di mana anak Yakub ini semuanya berjumlah 12 orang. Dan Yusuf merupakan salah satu anak yang menjadi anak kesayangan dari Yakub. Namun kita tahu bagaimana perjalanan dari kehidupan Yusuf, bahwa ada begitu banyak naik turun perjalanan di dalam kehidupannya. Dia yang semula adalah anak kesayangan, akhirnya berubah menjadi anak buangan karena saudara-saudara Yusuf begitu iri kepada Yusuf, karena Yakub begitu mengasihi Yusuf. Bahkan karena Yakub selain begitu menyayangi Yusuf pernah menceritakan bahwa dia mendapatkan mimpi bahwa ada berkas gandum dan juga bulan bintang sujud menyembah dia. Karena itulah saudara-saudara Yusuf makin membenci Yusuf, hingga akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Namun akhirnya mereka berhasil menjual Yusuf kepada seorang pedagang budak yang membawa Yusuf ke Mesir. Sampai di Mesir, dia yang semula anak kesayangan menjadi anak buangan. Dia dijadikan budak. Namun suatu kali seorang tuan tanah bernama Potifar, di mana dia seorang panglima atau jenderal di Mesir, itu melihat Yusuf dan membeli Yusuf. Hingga akhirnya karena Yusuf ini sangat rajin bekerja, dan kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar. Namun lagi-lagi kisah hidup Yusuf tidak berhenti hanya sampai di posisi yang baik saja, di mana dia akhirnya difitnah oleh istri Potifar hingga dia harus masuk ke penjara. Dia yang semula adalah budak diangkat menjadi tangan kanan, dari tangan kanan berubah menjadi narapidana. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, namun kita sendiri tahu bahwa kisah hidup Yusuf tidak berhenti sampai dia berada di titik yang rendah, yaitu menjadi seorang narapidana. Dikatakan lagi-lagi sekalipun ketika Yusuf ini menjadi narapidana, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf dapat keluar dari penjara karena dia dipanggil untuk mengartikan mimpi dari Firaun, dan dia berhasil. Hingga akhirnya Yusuf ini diangkat menjadi seorang yang dipercaya oleh Firaun untuk mengelola tanah di Mesir. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, hingga pada titik terakhir adalah sebuah pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya yang begitu menjadi puncak klimaks dari kisah hidup Yusuf, di mana Yusuf dia menyatakan satu perkataan di dalam bacaan kita hari ini. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf bisa saja membalas dendam karena dia berada di posisi yang tinggi, tetapi tidak, karena Yusuf tahu dengan benar bahwa
segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu diizinkan oleh Tuhan di dalam sebuah rancangan Tuhan yang besar untuk Dia dapat menyelamatkan kehidupan sebuah bangsa. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Keluarga damai, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf ini sebenarnya? Yang pertama adalah kita belajar bahwa Tuhan menggunakan segala sesuatu untuk membentuk dan memberkati kehidupan kita. Seperti halnya yang Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan juga menggunakan kehidupan pribadi kita untuk menjalankan rencananya yang universal. Salah satu kesalahan pemikiran manusia pada umumnya adalah mengenai bentukan Tuhan, adalah kita cenderung berpikir untuk lingkup yang kecil dan personal, hanya berpusat pada diri kita sendiri. Padahal ketika Tuhan bekerja, prinsipnya selalu sama, lingkupnya luas dan jejak rencana Tuhan itu begitu luas sampai pada kekekalan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar melalui proses kehidupan Yusuf, bahwa hal itu pun juga terjadi di dalam proses kehidupan setiap kita umatnya. Pembentukan Tuhan, kita percaya semuanya itu tidak terlepas dari rancangan Tuhan yang besar. Dan biarlah kita tidak hanya menjadi orang-orang yang ketika kita menghadapi naik turunnya kehidupan, apalagi ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat, mungkin kita merasa kita berada di titik terendah kehidupan kita tidak menjadi orang yang sekedar terus-menerus bertanya ataupun mempersalahkan orang lain ataupun juga mempersalahkan Tuhan. Tapi marilah kita mau menjadi orang-orang yang mau dibentuk seperti halnya Yusuf, sehingga pada akhirnya nanti ketika kita melalui semua proses itu dengan tetap percaya kepada Tuhan, maka kita pun juga dapat berkata, sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mengubahnya demi menyelamatkan sebuah kehidupan yang besar, demi mencapai suatu visi, rancangan, gambar yang besar, yang mulia, yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Keluarga damai, biarlah hidup kita sungguh-sungguh boleh terus-menerus berjalan di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui proses kehidupan di dalam kehidupan Yusuf ya Tuhan. Biarlah itu pun menjadi sebuah hal yang boleh kami pelajari, dan apa yang menjadi respon yang Yusuf lakukan itu juga boleh kami teladani ya Tuhan, bahwa kami mempercayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh kami percayai, kami jalani di dalam gambar, di dalam rancangan Tuhan yang besar. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia, taat, dan mempercayai Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.